much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiz Safai. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Topik pembahasannya yaitu 1. Pengertian kesehatan reproduksi pada remaja. Yang kedua, minimnya pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja. Yang ketiga, akibat tidak pahaman remaja tentang kesehatan reproduksi. Kemudian yang keempat itu masalah yang sering muncul pada remaja. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu cara mencegah kesehatan remaja. Pengertian kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan reproduksi yaitu keadaan sehat baik secara fisik, psikis, dan sosial yang berkaitan dengan sistem fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki maupun perempuan, agar dapat bertanggung jawab dan menjaga atau memelihara organ reproduksinya. Ada 3 hal yang menjadikan masa remaja. Hal ini sangatlah penting yang harus diketahui oleh remaja. Yang 1 itu masa remaja usia 10-19 tahun merupakan masa yang khusus dan penting karena merupakan periode pematangan organ reproduksi manusia dan sering disebut dengan masa pubertas. Kemudian yang kedua itu masa remaja. Masa remaja terjadi perubahan fisik atau organobiologis secara cepat yang tidak seimbang dengan perubahan kejiwaan, mental maupun emosional. Perubahan yang cukup besar ini dapat membingungkan bagi remaja yang mengalaminya, karena itu perlu pengertian, bimbingan, dan dukungan lingkungan di sekitar agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat, baik jasmani, mental maupun psikologisnya. Kemudian yang ketiga yaitu dalam lingkungan sosial tertentu sering terjadi perbedaan perilaku terhadap remaja laki-laki maupun remaja perempuan. Kemudian yang kedua itu minimnya pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja. Minimnya pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja ini adalah perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa. Remaja berbeda pada krisis identitas, di mana remaja mulai memiliki keinginan untuk menonjolkan identitas dirinya. Remaja berusaha melepas diri dari otoritas orang tua dengan maksud menemukan jati diri. Kondisi ini membuat remaja sangat rentan terhadap pengaruh teman dalam hal bermain, sikap, penampilan, dan perilaku. Berikut adalah beberapa keadaan yang berpengaruh buruk terhadap kesehatan remaja. Yang pertama yaitu masalah seks. Pengetahuan yang tidak lengkap dan tidak tepat tentang masalah seksualitas sehingga mengakibatkan hubungan seks di luar nikah. Ini sangatlah berbahaya bagi remaja perempuan dan laki-laki, khususnya itu pada remaja perempuan. Jika melakukan hubungan seks di luar nikah ini akan menjadikan kehilangan masa depannya. Kemudian masalah gizi buruk. Masalah gizi buruk ini juga berpengaruh. Jika gizinya buruk akan mempengaruhi kesehatan reproduksi sehingga tidak bisa berkembang dengan baik. Kemudian masalah pendidikan. Pendidikan rendah dapat juga mengakibatkan remaja kurang mampu memenuhi kebutuhan fisik dasar ketika berkeluarga nanti. Hal ini akan berpengaruh buruk terhadap derajat kesehatan diri dan keluarganya nanti. Kemudian masalah perkawinan dini. Masalah perkawinan dini ini remaja belum
matang secara fisik dan mentalnya, dan risiko komplikasi dan kematian bagi si ibu nanti karena belum mampu secara fisiknya. Faktor yang melatar belakangi yang paling banyak mempengaruhi remaja untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah adalah karena kebiasaan menonton blue film dan membaca buku-buku porno. Kemudiannya kurang taat agama, dan sisanya karena pengaruh teman juga. Karena tidak taat kepada agama, ini sangat berbahaya karena tidak mengikuti ajaran-ajaran yang ada dalam keyakinannya. Kemudian faktor keluarga yang tidak harmonis, serta faktor ketidakteladanan orang tua dan tempat pelariannya. Mungkin karena kurangnya pendidikan dari orang tua sehingga bisa melakukan hal-hal yang negatif tadi, itu melakukan hubungan seksual di luar nikah. Nomor 3 yaitu akibat ketidakpahaman remaja tentang kesehatan reproduksi. Ketidakpahaman dengan kesehatan remaja yang sedang berada pada masa sulit, tidak pasti dan cenderung labil, mudah sekali terpengaruh informasi global melalui media audiovisual yang semakin mudah diakses. Namun, minimnya informasi kesehatan reproduksi akibat tidak paham tentang kesehatan reproduksi, maka akan menyebabkan resiko, yaitu satu, kehamilan dini maupun kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua itu penyakit menular seks. Penyakit menular seks ini sangatlah berisiko tinggi karena penyakit seks menular itu ada yang tidak bisa disembuhkan. Contohnya yaitu HIV/AIDS. Itu merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksikan virus. Kemudian ada juga sifilis atau raja singa. Ini sangatlah berbahaya juga ya. Kemudian gonorrea atau kencing nanah. Kencing nanah ini salah satu penyakit menular seksual. Penyakit ini dapat dialami oleh siapa saja, baik pria maupun wanita, meskipun umumnya dialami oleh pria. Kemudian yang ketiga yaitu kekerasan seksual. Nah, ini terjadi biasanya pada remaja perempuan, serta masalah keterbatasan akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan. Nomor 4 itu masalah yang sering muncul pada remaja. Masalah yang sering muncul yaitu bullying atau cyberbullying. Bullying ini sedang marak terjadi. Itu bentuk perundungan yang dialami anak remaja, antara lain itu ejekan, intimidasi, ancaman, sehingga mengakibatkan kekerasan dari para pelaku bullying. Hal ini tentu saja akan membuat anak remaja merasa tertekan, stres, atau bahkan depresi. Kemudian stres dan depresi ini akan menjadi gangguan mental pada remaja juga umumnya terjadi. Ini bisa berupa stres, depresi, atau kecemasan. Bahkan berdasarkan data WHO, depresi merupakan salah satu penyebab penyakit dan kecacatan di kalangan remaja. Kemudian penyalahgunaan obat-obatan yang terlarang. Masalah remaja saat anak melakukan pencarian jati diri membuat anak mudah sekali terpengaruh dan mencoba hal-hal baru. Apa yang dilihat dari lingkungan pergaulannya dan menurut mereka karena tentu saja ingin dicobanya,
sehingga melakukan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan juga mencoba minuman beralkohol. Nomor 5 yaitu cara mencegah kesehatan pada remaja, yaitu tidak melakukan aktivitas seksual yang resikonya tinggi. Kedua, tidak merokok maupun mengkonsumsi alkohol. Yang ketiga yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian yang terakhir itu tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila mana ada kata-kata atau penjelasan yang mungkin saja tidak sesuai dengan materi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.